Alhamdulillah pagi hari ini kita dibisakan untuk bereuni dengan seluruh ahlus silsilah, seluruh arwah al-muqaddasah. Kita lagi nge-zoom dengan pada hari ini 13 Februari 66 tahun lalu, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin pertama kalinya menyampaikan wasiat untuk kita semua. Saya list doa yang pertama yang diucapkan adalah apa? Semoga ada dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Oleh karenanya setiap dibacakan doa kita mesti kudu menjawab bahkan bukan amin, kalau amin belum, alhamdulillah. Ada maklumatnya itu kalau setiap tahun itu, karena itu doa dari Guru Agung Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Menata hati, yang hati itu merujuk pada sabda ahlus silsilah nomor 3 disebut dengan mudghah. Ala innabil jasad mudghah. Tidak salahat jasad kullu, tidak pasrah. Jadi kalau hatinya beres seluruh kegiatan jasadnya. Jika hatinya nggak beres juga seluruhnya. Bukan dalam sabda yang lain yang menyampaikan al-qalbu malikul badan. Hati itu raja jasad kita. Jadi hati itu inti diri kita. Hati itu pusat kendali diri kita. Dan hati kalau ingin berfungsi dengan baik perlu nutrisi, perlu makanan hati. Hati perlu makanan bukan hati makan hati. Kalau hati makan hati, nyeri ya betul. Orang yang makan hati itu sakit hati. Jadi agar meraih kebahagiaannya kekal abadi, tidak ada lain caranya adalah hati kita harus diberi makanan hati sekaligus nutrisi hati. Kalau hati tidak diberi makan dan tidak diberi nutrisi, maka hatinya kurang gizi. Kalau hatinya kurang gizi, gampang terserang penyakit hati. Di antara penyakit hati yang berbahaya adalah mudah sakit hati. Siapa di sini yang gampang tersinggung? Ya, diomongin dikit sakit hati. Nah, sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, utul dikrul. Makanan pokok hati kita itu adalah ingat kepada Allah. Lalu pertanyaannya, ingat kepada Allah yang seperti apa yang dimaksud? Kutul kulub dikrul. Makanan pokok hati itu adalah dikir kepada Allah. Nah, berarti ini menunya. Terus pertanyaannya yang kayak gimana dikirnya? Abdul dzikir la ilaha illallah. Itu jawabannya. Makanan pokok dzikir yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar menyebut la ilaha illallah, semua umat Islam di kolong langit sering mengucapkan la ilaha illallah. Tapi cara mengucapkannya, gerak bibirnya, gerak badannya, itu yang penting. Karena yang mengucapkan banyak ya, tapi masih sakit hati, masih terserang penyakit hati. Jadi ada soal cara mengucapkannya, cara melakukan dikirnya. Jadi bukan hanya dikirnya, tapi cara mendikirkannya yang paling penting. Makanya ada syarat-syaratnya supaya ya kan kita juga ada, kalau makan ada adab-adabnya ya. Ya, jangan salah makan.
Jangan berlebihan makan, jangan kurang makan. Kalau makanan fisik gitu kan hukumnya. Kalau untuk nutrisi fisik kita, jangan salah makan, jangan kurang makan, jangan berlebihan. Kalau kurang makan, lemes, betul tidak? Sama lah hukumnya juga. Kurang makanan rohaninya, lemes ibadah dan kebaikannya. Kurang nutrisinya, berat, makin berat. Salah dimakan, salah makan aja kita kan bisa jadi penyakit juga. Kita salah makan, biasanya larinya kalau ke alergi gatal-gatal atau sakit perut, mencret-mencret, muntah, dan tidak urusan makanan rohani kita, makanan hati kita, biar tidak jadi makan hati. Cara makannya mesti benar, ada tata caranya. Itu seperti ditunjukkan oleh dokter ahli, dokter rohani. Syekh mursyid itu at-tabib rohani. Mursyid itu dokter roh, dokter hati kita. Nah, caranya apa? Berarti kita diberi menu oleh pengusaha, kita talkinkan. Itu adalah kita dimasukkan, diinjeksikan menu, diberikan menu makan pokok hati dan multivitaminnya. Tinggal mau menyantapnya dengan istiqomah. Karena kalau kita menyantapnya dengan benar dan istiqomah, maka kita punya energi. Jadi hati mesti diisi agar punya kekuatan ilahi. Jadi agar hati punya kekuatan hati, mesti diisi oleh energi ilahi. Tuh. Apa energi ilahi itu sumbernya? Intinya adalah di kalimat la ilaha illallah. Jadi kritik kita la ilaha illallah, itu kita sudah mengisi hati. Kalau hati tidak sering diisi, hatinya kurang diisi, tidak punya kekuatan hati, tidak punya kekuatan mengangkat raga ini untuk melakukan hal-hal positif. Ya seperti hukum yang terjadi dalam fisik kita lah, ya. Fisik kita juga kalau kurang makan pasti lemes. Pasti kalau kurang gizi terjadi penyakit. Konsistensi kita dalam menyantap makanan gizi yaitu zikir jahar yang kita minimal sehari, kata para sahabat, adalah paling sedikit 165 kali minimal. Kalau kurang gitu. Kalau kita badan terasa berat melaksanakan ibadah dan kebaikan, pasti kurang dari 165 kali 5 pasti kurang. Oleh karenanya dicek ya. Makanya tadi pagi subuh kita sepakat pilihannya mau nyetok apa kodok gitu. Nyetok tuh misalnya kan dalam sehari kan kita subuh sampai duhur sibuk, ya, asar sibuk juga, maghrib juga sibuk, isya luang. Jadi 165 kalinya itu sesungguhnya mah itu untuk meringankan. Kan 1 kali 165 itu minimal berapa menit sih kalau sampai 7 menit lah ya. 7 menit dibanding main handphone berapa kali ya. Makanya dicicil biar nggak berat. Tapi kalau merasa zuhur, asar, maghrib suka sibuk mah mesti nyetok atuh. Makanannya diduluin, makan malam. Atau misalnya subuh setelah tahajud, sebelum tahajud, bahkan sebelum sholat subuh. Pasti kan kalau subuh kan rata-rata di sini masih santai kan ya, belum banyak kegiatan. Nah itulah kegiatan untuk mengisi hati dengan nutrisi hati. Kalau ibu merasa masih banyak bersusah hati, bersedih hati, bahkan sering sakit hati, pasti karena kurang gizi. Pasti kurang gizi udah dipastikan.
Itu istilahnya WHO apa? Malnutrition. Kalau nutrition fisik kan langsung lapar ya, perutnya gendut. Aduh, masa kasih dia. Perutnya gendut, matanya celong gitu ya, napasnya udah. Begitu juga orang yang kurang, kalau hatinya kurang gizi, pasti berat. Mau membuka mata aja, mau membuka mata untuk bangun malam. Makanya biar tidak bangun malam, kata pengesaba sekarang tahajudnya sebelum tidur. Kajembar ini semua umat Islam mengatakan tahajud itu sebelum tidur. Tidur dulu baru tahajud. Kata pengesaba bagusnya tidur dulu. Tapi kalau tidur tidak bangun lagi, gimana? Itu mas kakster itu ya. Bagi yang ngotot tahajud itu harus tidur dulu. Disekatnya begitu, halus nama, gitu. Kamu saya tehudang deui, itu, ya. Pede amat ya, kita tidur bangun lagi pede betul. Makanya 10.30 atau biar agak sakti 10.38 masih segar, ambil wudhu, tahajud dulu, ya, tahajud sampai dikir, nah stop, masih segar kan? Rata-rata di sini ahli melek ya. Inilah ahli rebahan apa ahli melekan? Gitu. Jadi energi ilahi yang bersumber dari kalam ilahi, la ilaha illallah, itulah sumber kebahagiaan. Itulah happiness chemical, bahasa Inggris nama. Happiness chemical itu apa namanya, hormon kebahagiaan, dan itu mesti diproduksi di dalam diri kita itu oleh medis. Dibagi 4 chemical hormon itu. 1 apa? Dopamin, 2 oksitosin, 3 serotonin, 4 endorfin. Hormon 1 berarti hormon dopamin itu hormon semangat. Jadi kalau kita pengen semangat, ada olahraganya itu, ada olahraga tertentu, gerakan, bahkan ada kata-katanya. Kalau kita pengen punya semangat hidup, kata-kata yang harus kita ucapkan adalah kalimat gratitude. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Sering berterima kasih. Maka kalau kita sering mengucapkan terima kasih, maka secara otomatis melahir namanya hormon dopamin. Jadi hidupnya semangat hidupnya. Nah, kita oleh pengesaba dinasihatkan untuk istiqomah dikir. Dikir itu adalah syukur. Idza dzakartani syakartani. Jika kamu mengingat aku, kamu syukur. Makanya kita perbanyak dikir, itu berarti perbanyak syukur. Jadi kalau banyak dikirnya pasti semangat hidupnya. Kalau hidupnya kurang bersemangat, pasti kurang mikir masih. Kehayangan gitu. Pasti. Kalau dikir selalu bersemangat dan tidak ada hubungannya dengan usia. Ya, ada yang usia tua tapi semangatnya muda. Jadi tua muda bukan usia, tapi jiwa. Di sini kan ada tuh. Mana anak muda ini? Wajahnya wajah usia tua, tapi semangatnya muda. Alhamdulillah. Ini kan dikir semangat, cina kayak ganjil genap perangkat aja. Hormon dopamin itu adalah hormon yang dilahirkan dengan sering mengucap kata syukur. Yang kedua adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon cinta. Apa nih? Love hormone. Hormon cinta itu diproduksi karena sering silaturahim, sering kumpul kayak gini. Tapi circle-nya circle yang sehat ya, jangan circle yang toksik. Finlandia dideklarasi oleh WHO itu WHO atau
sebagai negara nomor 1 yang penduduknya paling bahagia. Tahu apa rahasianya? Ternyata Finlandia itu penduduknya seneng kongko-kongko kayak gini. Lalu kedua Denmark, Islandia. Jadi kuncinya kebahagiaan itu, produksi hormon cinta itu adalah dengan sering bersilaturahmi, membangun relationship yang sehat, berinteraksi, silaturahim, anjang sana dengan yang baik, dengan sinergi yang positif. Bukankah kalau kita lagi jatuh cinta selalu bahagia? Ya. Jadi cinta itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, kita oleh Guru Agung Muhasabah melaksanakan dikir ini adalah dikir kalimat cinta. Semakin banyak dikirnya, semakin meningkat mahabbatullah. Mahabbah itu cinta Allah. Cirinya cinta Allah, sedikit-sedikit terkikis rasa benci di dalam dirinya. Pokoknya seorang yang sudah berlimpah mahabbatullah, pertama cirinya dia cinta kepada guru mursyid. Yang kedua cirinya adalah tidak tersisa ruang di hatinya untuk membenci. Tidak tega aja untuk membenci itu. Tidak ada benci itu udah. Karena kegiatannya mengisi hati dengan cinta sehingga tidak tersisa ruang untuk membenci. Jadi semakin banyak dikirnya, semakin mengikis rasa benci. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah kegiatan mengisi cinta. Makanya ahli zikir mah menjadi pecinta, bukan pembenci. Mencintai siapa? Siapa aja. Tidak pandang bulu. Bahkan mencintai, menyayangi orang yang membenci. Terhadap iblis saja tidak sanggup membenci. Kata para sahabat, kita jangan membenci setan. Cukup dia jadi musuh kita, lawan partner kita. Tapi jangan membenci setan. Ya. Jadi buah dikir itu menjadi seorang pecinta. Ya. Bahkan tidak akan kejadian orang pecinta ya, karena dikirnya kalau ada digigit nyamuk atau digigit semut. Oh, terlalu semangat. Jadi tidak pernah berlebihan kalau ada kesalahan itu. Ya, kan kita seringnya lagi jalan-jalan ada semut hitam. Orang yang sudah terlimpahi dikirnya, atau ada yang digigit nyamuk juga, ya udah sok. Ya, udah. Sampai segitunya loh. Coba pasti di sini sudah ada yang disampaikan ke sana. Karena berlimpahnya cinta kepada yang menyakiti juga. Jadi kalau tadi kepada orang yang hina dia terima dia 10.000, ya 100.000 ya. Kepada orang yang suka ngomongin kita terus dengar omongannya, keluarkan langsung gue. Terima kasih sudah. Bukan bahasanya. Sudah mengambil seluruh amal buruk saya dan keburukanmu dan kebaikanmu pindah kepada aku. Ya. Jadi menata hati untuk meraih kebahagiaan hati itu kita menjadi seorang pecinta karena hati kita dipenuhi oleh energi cinta. Gitu. Pokoknya kalau di sini ada Iwan pecinta, bukan mencintai banyak wanita ya. Yang boleh juga mencintai wanita, banyak bukan dalam konteks nafsu. Gitu. Itu berarti dia sudah partnernya bahagia. Orang yang penuh energi cinta orangnya pasti bahagia. Ya sebagaimana kita tahu lah, masih ingat kan saat kita jatuh cinta, ya jatuh cinta itu kita selalu bahagia, hati berbunga
Bunga Selasa di mana aja seperti di taman bunga, ya kan? Ya, kontrak. Kalau orang yang jatuh cinta itu selalu ingat Cynthia, selalu menyebut dia, selalu memikirkan, selalu ingin ketemu, selalu ingin berlama-lama dengan. Pokoknya mah kayak kotak serasi coklat di sini. Ada yang ngomongin juga kan? Iya nggak? Kan jangan gitu. Ya, dia mah akhlaknya jelek, dia punya sejarah. Benar lah. Tapi ya kalau udah jatuh cinta mah padu itu ya. Pokoknya maju terus lah. Nah kalau orang yang sudah mahabbatullah yang disebut mahabbatul syekh, pokoknya nggak peduli. Biarlah orang bicara. Yang ketiga hormon apa tadi? Oksitosin ya, tadi oksitosin. Dopamin. Dopamin itu mood. Kan sering ada istilahnya namanya mood swing. Siapa yang suka moody di sini? Moody itu gampang bete ya. Bete itu bad mood ya. Siapa yang suka gampang bermood? Nah itu karena kurang hormon dopamin. Stabilisernya adalah ada diagramnya. Terakhir apa? Endorfin. Hormon endorfin itu hormon anti stres. Ya. Kalau Bapak Ibu sering gampang diserang penyakit S3, stres S2 ya, stres dan stroke, itu karena hidupnya kurang hormon endorfin. Lalu gimana tuh sering ini biar berlimpah hormon endorfinnya? Rajin gerak, jangan mageran. Rajin olahraga pagi-pagi olahraga. Itu memproduksi hormon endorfin. Kita oleh para sahabat melaksanakan zikir itu jangan malas gerak. Itu tidak akan memproduksi hormon endorfin. Jadi kita sendiri dengan zikrullah yang dituntunkan oleh Guru Agung bisa memproduksi happiness chemical sendiri. Kita tidak perlu narkoba, kita tidak perlu rokok, tidak perlu siapapun, tidak perlu apapun untuk bahagia. Kata pengen itu yang disuruh saya bahagia dengan zikir saja, hanya dengan merasakan kehadiran Allah dan Guru kekasihnya kita bahagia. Sudah tidak boleh lagi menyandarkan kebahagiaan kepada orang lain, kepada siapapun, kepada apapun. Termasuk orang-orang di sekitar kita, orang yang kita anggap akan selalu membahagiakan. Ternyata banyak juga ya suami yang akhirnya awal aja pas lagi bahagia, setelah itu sering menyakiti, atau bisa jadi pulang duluan. Makanya the greatest our happiness day, campur bahasa Inggris di Sunda, harus di dalam diri kita. Dengan mengenal diri kita, temukan find the source of happiness within ourselves, di dalam diri kita, dengan cara pokoknya mah kalau sudah dikirnya di atas rata-rata, tidak ada satupun itulah yang akan masuk kepada wilayah surat Yunus 64. Wala khaufun alaihim walahum, itu ciri sudah bersamanya, menjadi kekasihnya, meraih kebahagiaannya kekal dan abadi. Itu kebahagiaannya hakiki adalah ketika dikirnya cukup dengan dikir aja aku bahagia, dan tidak ada satupun orang yang bisa membuat aku sedih dan takut. Terus gitu Caca? Udah begitu? Hah? Kita masih butuh ya? Masih butuh partner untuk bikin bahagia ya? Nah, kata pengusaha latihan dari sekarang, tidak menyandarkan. Don't put your happiness in someone else pocket, bahasa Inggrisnya malah. Jangan kamu taruh kebahagiaanmu di kantong orang lain. Dia kalau dia jujur dia pergi, gimana? Kepada apa sama? Jam berapa?
gitu ya. Jadi kita ada circle happiness. Sekali lagi kita menata hati untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan yang kekal abadi, tidak ada lain dengan mengisi hati dengan zikrullah, dengan energi ilahi yang bersumber dari la ilaha illallah. Itu saja. Ini ngomong ini bukan katanya, bukan katanya. Paling ada kabar buruk sebentar, bikin bete sedikit lah sebentar. Paling hanya beberapa, tidak lebih dari 5 menit lah. Sebentar aja, kayak digigit nyamuk lah. Semua kabar baik kalau sudah sampai, kalau hatinya sudah tertata dengan baik, everything is good. Everything is good. Every news is a good news. Apa? Seorang yang sudah tertata hatinya, everything is good. Every news is a good. No bad news. Tidak ada. Kalau berkait semuanya segalanya selamanya. Istiqomah mengamalkan. Amin. Alhamdulillah. Berkah. Apa dia? Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rasulillah salamullah ala yasin habibillah tawassalna Nanti makan dulu di ruangan VIP. WA-an ini aku pegang. Makan dulu di ruangan VIP. Wa kulli mujahidin lillah. Temannya ini saya dari Jakarta. Oh, subhanallah, ya siap. Mau bikin UMKM. Oh ya, boleh. Ya. Nanti kapan lagi? Ya, ayo nanti catat aja nomor aku. Kan nih aku ada skincare. Oh iya. Sini lagi nih. Iya. Catat aja nomor aku. Nanti kalau ada acara, aku ada acara di Dinas Trans. Oh gitu. Dengan artis-artis. Nanti kalau mau ya. Boleh. Nanti ditunggu di sana. Makan lip itu. Makan dulu, sayang, di apa barengan gitu. Iya, udah tadi di ruangan. Di ruangan. Nanti siapa aja? Enggak, jangan. Nanti barengan. Ya, di ruangan itu sekalian nyanyi. Sama Abah nanti. Iya, tungguin Iya. Kita salam sama ya udah. Sama Abah dulu. Ya. Bah makan di dalam sambil ngobrol.